Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself to you. My name is Dia Azahra Nuramadani. I'm from class 4D English Education Department in State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau. In this video, I will present an explanation from subject manajemen kelas about pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas with our lecturer Sir Nuardi MED. Okay, I will present first part about pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun pendekatan tersebut merupakan unsur penting yang harus dikuasai seorang pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Pendapat tersebut dari Ahmad Rohani tahun 2004. Pada dasarnya, seorang guru terlebih dahulu harus menetapkan bahwa penggunaan sesuatu pendekatan memang cocok dengan hakikat masalah yang ingin ditanggulanginya. And then next part about macam-macam pendekatan manajemen kelas. Di sini ada tertera 22 jenis atau macam-macam dalam hal pendekatan manajemen kelas. Tetapi saya akan menjelaskan beberapa atau hanya 4 bagian dari 22 jenis atau macam-macam dari pendekatan manajemen kelas, yaitu ada group processes approach, eclectic approach, pendekatan sistem, and then pendekatan analitik pluralistik. Group processes approach, it's mean pendekatan yang mengutamakan pengaturan dan pengoptimalan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar pun dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi sosial dan dinamika kelompok. Oleh karena itu, maka asumsi pokoknya adalah yaitu pengalaman belajar sekolah berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Lalu, tugas guru yang terutama dalam manajemen kelas adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. Bagian selanjutnya ada eclectic approach. Eclectic approach adalah suatu cara yang digunakan sebagai jalan untuk mencapai suatu tujuan dengan memilih hal yang paling sesuai dengan kebutuhan dan mengambil dari berbagai sumber yang berkaitan. Sebenarnya pendekatan ini biasa diistilahkan dengan kata pendekatan acak. Semua pendekatan bisa digunakan dalam satu momen belajar. Pendekatan yang telah diuraikan sebelumnya ibaratkan seperti sudut pandangan yang berbeda-beda terhadap objek yang sama. Oleh karena itu, guru sebaiknya menguasai pendekatan manajemen kelas yang potensial. Dalam hal ini pendekatan perubahan tingkah laku, penciptaan iklim sosio-emosional dan proses kelompok. Lalu dapat memilih pendekatan yang tepat dan melaksanakan prosedur yang sesuai dengan baik dalam masalah pengelolaan kelas. Pada gilirannya, kemampuan guru memiliki strategi pengelolaan kelas yang tepat sangat tergantung pada kemampuannya menganalisis masalah pengelolaan kelas yang dihadapinya. Kemudian ada pendekatan perubahan tingkah laku yang dipilih bila tujuan tindakan pengelolaan yang akan dilakukan adalah menguatkan tingkah laku peserta didik yang baik atau menghilangkan tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan suasana emosi dan hubungan sosial dipergunakan apabila sasaran tindakan pengelolaan adalah peningkatan hubungan antara pribadi guru, peserta didik, dan antar peserta didik. Sedangkan pendekatan proses kelompoknya melakukan kegiatan secara produktif. Jadi, untuk menerapkan pendekatan pengelolaan kelas agar kondisi belajar dapat optimal, diperlukan komponen keterampilan yang efektif. Kemudian ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem berarti gabungan dari beberapa komponen sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan.
Pada dasarnya, proses pembelajaran terkait dengan berbagai komponen yang sangat kompleks. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, media, siswa, guru, dan komponen lainnya. Masing-masing komponen tersebut saling terkait sebagai suatu sistem. Oleh sebab itu, penyusunan perencanaan pembelajaran perlu didasarkan pada pendekatan sistem. Sistem berarti gabungan dari beberapa komponen sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan. Suatu sistem dapat menjadi supra atau subsistem dari sistem lainnya. Suprasistem adalah suatu sistem yang berada di atasnya, sedangkan subsistem adalah sistem yang berada dalam sistem. Misalnya, sistem pembelajaran dapat menjadi supra dari sistem metode-metode pembelajaran dan dapat menjadi subsistem dari sistem sekolah. Suatu sistem merupakan keterkaitan antara masukan, proses, dan keluaran. Misalnya, masukan dari pembelajaran dapat berupa siswa, guru, materi, dan media. Proses pembelajaran adalah aktivitas kegiatan pembelajaran. Keluaran dapat berupa perubahan diri siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Pendekatan selanjutnya ada pendekatan analitik pluralistik. Berbeda dengan pendekatan elektik, pendekatan analitik pluralistik memberi kesempatan kepada guru memilih strategi manajemen kelas atau gabungan beberapa strategi dari berbagai pendekatan yang mempunyai potensi terbesar mampu menanggulangi masalah manajemen kelas dalam situasi yang telah dianalisis. Jadi ada 4 tahap pendekatan analitik pluralistik, yaitu yang pertama ada menentukan kondisi kelas yang diinginkan. Dalam hal ini, guru perlu mengetahui dengan jelas dan mendalam tentang kondisi-kondisi yang menurut penilaiannya akan memungkinkan mengajar secara efektif. Keuntungan dari pendekatan ini adalah yaitu guru tidak memandang kelas semata-mata hanya sebagai reaksi atas masalah yang timbul. Lalu, guru akan memiliki seperangkat tujuan yang mengarahkan dan yang menjadi tolak ukur penilaian atas hasil upayanya. Kemudian yang kedua ada menganalisis kondisi kelas yang nyata. Dengan mengadakan analisis ini akan memungkinkan guru mengetahui A. Kesenjangan antara kondisi sekarang dan yang diharapkan. B. Kesenjangan yang timbul jika guru gagal mengambil tindakan pencegahan. C. Kondisi sekarang yang perlu dipelihara dan dipertahankan karena dianggap kurang baik. Lalu yang ketiga ada memilih dan menggunakan strategi pengelolaan. Yaitu guru yang efektif adalah guru yang menguasai berbagai strategi manajeral yang tergantung dalam berbagai pendekatan manajemen kelas dan mampu memilih dan menggunakan strategi yang paling sesuai dalam situasi tertentu yang dianalisis sebelumnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada menilai keefektifan pengelolaan. Proses penilaian ini memusatkan perhatian kepada 2 perangkat perilaku, yaitu yang pertama ada perilaku guru, yaitu sejauh mana guru telah menggunakan perilaku manajemen yang direncanakan akan dan dilakukan. Lalu ada perilaku peserta didik, yaitu sejauh mana peserta didik berperilaku yang sesuai, yakni apakah mereka telah melakukan apa-apa yang diharapkan untuk dilakukan. Baiklah, bagian terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah seorang guru adalah tenaga profesional yang berperan sebagai pengelola aktivitas yang harus bekerja berdasarkan pada kerangka acuan pendekatan manajemen kelas. Guru harus memiliki, memahami, dan terampil dalam menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam manajemen kelas supaya bisa menyesuaikan sehingga dapat menangani kasus manajemen kelas yang tepat dengan masalah yang dihadapinya. Okay, that's all. I think enough from me. Sorry if I have any mistake. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.